Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia dengan NIM 2103211000026 dari kelas Agribisnis D Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan mini riset saya yang berjudul Analisis Studi Kasus Usaha Tani Kacang Tanah di Desa Banjar, Kecamatan Kedudung, Kabupaten Sampang. Daftar presentasi yang saya akan bahas yaitu terdapat pendahuluan, gambaran umum, pembahasan, dan kesimpulan dan juga saran. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluan yaitu latar belakang. Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam keseluruhan perekonomian nasional di Indonesia. Hal ini dibuktikan diletakkannya sektor pertanian sebagai dasar pembangunan yang dapat menjadi penopang utama sektor-sektor lainnya dan pendapatan dalam pengelolaan usaha tani. Nah, di Desa Banjar, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan masyarakatnya. Desa Banjar memiliki tekstur tanah debuan dan berwarna merah. Biasanya dimanfaatkan warga untuk lahan sawah. Kegiatan bercocok tanam yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Banjar selain padi berupa kacang tanah. Desa Banjar merupakan salah satu wilayah penghasil kacang tanah yang memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lalu, komoditas yang paling dominan dan sering dibudidayakan adalah kacang tanah. Kegiatan budidaya tanaman kacang tanah yang dilakukan sudah mulai modern, meskipun ada juga yang tradisional karena informasi mengenai teknik budidaya dan karakteristik lahan masih terbatas, sehingga berdampak pada produktivitas tanaman yang kurang optimal. Akan tetapi, petani di sana cukup puas dengan hasil yang diperoleh. Baik, di sini saya akan membahas tentang gambaran umum. Gambaran umum komoditas kacang tanah. Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura. Salah satu tanaman pangan yang menonjol di Kabupaten Sampang, Desa Banjar adalah kacang tanah. Kacang tanah di negara Indonesia memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Hal ini karena dirasa kacang tanah memiliki nilai ekonomi yang bagus sehingga mampu memberikan peluang pasar yang cukup besar. Dan terdapat identitas responden. Untuk nama petaninya yaitu Bu Fatima, usia 48 tahun, pendidikan terakhir yaitu SD, jenis komoditas kacang tanah, luas lahan 1.600 meter persegi, status kepemilikan yaitu milik sendiri atau pribadi. Baik, selanjutnya itu membahas tentang analisis finansial, yaitu biaya variabel. Di biaya variabel terdapat benih dengan jumlah 8 kg, harga satuan 25.000, total harganya yaitu 200.000. Lalu terdapat pupuk. Di sini terdapat dua pupuk yaitu urea dan organik. Untuk urea 40 kg dan untuk organik 50 kg yang dibutuhkan. Lalu untuk harga satuannya itu sama 2.500. Untuk pupuk urea dalam 40 kg itu total harganya itu 100, yang organik yaitu 50 gram total harganya 125.000. Dan terdapat tenaga kerja. Di sini ada bajak sawah atau traktor, itu jumlah orangnya itu hanya satu dengan harga satuan itu 250.000, dan penanaman yaitu berjumlah 8 orang dengan harga satuannya itu setiap orangnya itu 25.000, total harganya itu 200.000. Nah, untuk di sini pemanenan jumlah 6 orang, harga satuan 25.000, jadi total harganya 150.000. Untuk total keseluruhannya yaitu 1.050.000. Biaya variabel ialah biaya yang dikeluarkan petani ketika menjalankan usaha di bidang pertanian, yang jumlahnya meningkat sebanding dengan peningkatan aktivitas dan mengalami penurunan apabila terjadi penurunan aktivitas. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa total biaya variabel yang harus dikeluarkan oleh Bu Fatima setiap kali produksi adalah sebesar 1.050.000. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya pembelian benih, pupuk, dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya itu biaya tetap. Di biaya tetap terdapat alat dan pemeliharaan alat. Untuk alatnya itu cangkul 2 buah, harga satuan 100.000, total harganya yaitu 200.000. Untuk sabitnya yaitu 2 buah, harga satuan 80.000 dan total harganya yaitu 160.000. Nah, untuk pemeliharaan alat ini harga satuannya 250.000. Nah, untuk jumlah keseluruhannya yaitu 610.
Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan petani dalam menjalankan usaha di bidang pertanian dalam jumlah tertentu atau jumlah yang tetap atau sama, meskipun terdapat perbedaan atau variasi jumlah kegiatan yang dilakukan. Jika ada perubahan kegiatan produksi, maka biaya tetap yang dikeluarkan tidak akan berubah. Dari tabel tersebut dapat dilihat biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh Bu Fatimah adalah 610. Total biaya tersebut meliputi biaya pembelian alat dan pemeliharaan alat. Baik, di sini saya akan membahas tentang penerimaan. Hasil panen yang biasanya diperoleh dari luas lahan 1.600 meter persegi adalah sekitar 250 kg dalam sekali panen, dan untuk harga jual yang berada di Desa Banjar untuk 1 kg dibanderol dengan harga 25.000 per kilogramnya. Maka penerimaan sama dengan hasil panen dikali harga jual 250 kg dikali 25.000 per kilogramnya sama dengan 6.250.000. Jadi jumlah penerimaan yang diterima oleh Bu Fatimah adalah sebesar 6.250.000. Baik, selanjutnya itu keuntungan. Total biaya variabel yang harus dikeluarkan adalah 1.050 dan biaya tetap sebesar 610. Lalu penerimaan yang diperoleh sebesar 6.250. Maka keuntungan sama dengan penerimaan dikurangi dalam kurung biaya variabel ditambah biaya tetap tutup kurung sama dengan 6.250 dikurangi dalam kurung 1.050 ditambah 610 tutup kurung sama dengan 6.250 dikurangi 1.660 sama dengan 4.590. Jadi jumlah keuntungan yang diterima oleh Bu Fatimah adalah sebesar 4.590. Baik, selanjutnya itu analisis kelayakan usaha tani, RC rasio dengan rumus penerimaan dibagi total biaya. Untuk penerimaannya yaitu 6.250 dibagi total biaya yaitu 1.660 dan jumlahnya yaitu 3,8. Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan hasil nilai RC rasio sebesar 3,8. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa usaha tani ini layak dijalankan. Selanjutnya yaitu ada BEP unit. BEP unit dengan rumus total biaya dibagi harga jual per unit. Jadi total biayanya yaitu 1.660 dibagi 25.000 per kg sama dengan 66,4 kg. Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan hasil BEP unit sebesar 66,4 kg. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bu Fatimah mengalami titik impas atau berada dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi apabila hasil panen berada di titik 66,4 kg. Jika kurang dari hasil tersebut maka akan mengalami kerugian, dan jika lebih dari hasil tersebut maka akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu BEP harga dengan rumus total biaya dibagi total produksi sama dengan 1.660 dibagi 250 kg sama dengan 6.640 per kilogramnya. Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan hasil BEP harga sebesar 6.640 per kilogram. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bu Fatimah mengalami titik impas atau berada dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi apabila hasil panen per kilogram dijual dengan harga 6.640. Jika dijual kurang dari harga tersebut maka akan mengalami kerugian, dan jika lebih dari hasil tersebut maka akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu BEP penerimaan dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penerimaan. Nah, dan itu biaya tetapnya yaitu 610 dibagi 1 dikurangi 1.500 dibagi 6.250 sama dengan 610 dibagi 0,832 sama dengan hasilnya 733.173.076. Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan hasil BEP penerimaan sebesar 733.173.076. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bu Fatimah mengalami titik impas atau berada dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi. Lalu terdapat payback period. Nah, di payback period ini rumusnya itu PP sama dengan investasi awal dibagi total penerimaan petani, dan investasi awalnya kan 1.660. Jadi total penerimaan petaninya itu yaitu 6.250. Nah, hasilnya itu 0,27. Ini akan dijadikan bulan. Jadi 0,27 ini kali 12 sama dengan 3,24. Jadi hasilnya itu 3 bulan.
Nah, untuk harinya yaitu 0,27 kali 30 sama dengan 8 hari. Berdasarkan perhitungan didapatkan, hasil waktu pengembalian biaya investasi usaha tani kacang tanah milik Bu Fatimah dicapai dalam jangka waktu 3 bulan 8 hari untuk memperoleh balik modal yang sudah digunakan di awal. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan usaha tani kacang tanah. Modal yang digunakan oleh Bu Fatimah dalam usaha tani kacang tanah yaitu menggunakan modal pribadi. Bu Fatimah memiliki beberapa alasan tidak melakukan pinjaman ke sumber-sumber pembiayaan usaha tani seperti pinjaman dari bank. Di antaranya modal sendiri sudah cukup memenuhi untuk melakukan usaha tani kacang tanah. Karena jika meminjam di bank, Bu Fatimah merasa takut jika di kemudian hari tidak mampu membayar, dan untuk mengajukan pinjaman, Bu Fatimah merasa kesulitan. Dengan permasalahan tersebut, strategi yang ditawarkan yakni menggunakan program pertanian yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah menciptakan program pengembangan usaha agribisnis pertanian. Program ini merupakan salah satu program bantuan peminjaman modal pertanian yang dikoordinir oleh Gapoktan. Program PUAP ini merupakan terobosan baru Kementerian Pertanian yang mengembangkan misi pemberdayaan masyarakat pedesaan secara partisipatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di desa. Dengan program tersebut, Bu Fatimah dapat memaksimalkan usaha tani kacang tanahnya tersebut. Selanjutnya yaitu ada identifikasi resiko usaha tani kacang tanah Desa Banjar. Faktor-faktor penyebab resiko yang dapat terjadi pada usaha tani kacang tanah Bu Fatimah adanya iklim yang akhir-akhir ini tidak menentu, adanya serangan hama penyakit, harga sarana produksi yang tidak menentu, harga jual yang dapat turun sewaktu-waktu, dan ketersediaan modal. Nah, faktor yang paling berpengaruh adalah iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Strategi yang dapat ditawarkan adalah pada saat iklim tidak menentu, petani harus bisa memprediksi mengenai iklim tersebut agar dapat menanam di waktu yang tepat. Untuk mengatasi serangan hama, dapat memberikan pestisida, dan untuk harga sarana produksi dan harga jual harus memaksimalkan hasil panen dan memberikan kualitas yang terbaik agar saat dijual di pasar harga tetap stabil. Untuk ketersediaan modal, petani harus menabung di bank atau nabung pribadi, yaitu disimpan sendiri agar sewaktu-waktu modal yang kurang dapat dihandle oleh petani tersebut. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan program asuransi. Usaha di sektor pertanian, khususnya usaha tani kacang tanah, dihadapi pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi, antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti kekeringan, serangan hama, dan penyakit organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang menjadi sebab kerugian usaha tani. Nah, untuk menghindari dari keadaan tersebut, pemerintah saat ini memberikan solusi terbaik berupa program asuransi usaha tani yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk usaha tani mereka dari asuransi tersebut. Untuk kelebihan dari asuransi yaitu mensejahterakan petani dengan membantu meringankan biaya finansial, memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen yang disebabkan oleh kekeringan, banjir, dan serangan OPT, dan mendapatkan ganti rugi atas resiko usaha tani yang sedang dialami oleh petani tersebut. Untuk kekurangan asuransi yaitu petani kacang tanah di Desa Banjar masih banyak yang belum mengetahui serta memahami mengenai apa itu asuransi pertanian, dan ada lagi petani menganggap pendaftaran asuransi sulit dan rumit, dan juga petani merasa dipersulit saat ingin melakukan klaim kerugiannya. Lalu ada identifikasi kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh petani. Kemitraan pada usaha tani kacang tanah Bu Fatimah hanya pada bidang pemasaran saja. Mitra dalam pemasaran hasil produksi kacang tanah yaitu kerjasama dengan Tengkulak yang berada di Pasar Tambelangan, Kecamatan Kedungdung, di mana Bu Fatimah ini pada saat panen menjual produksinya kepada Tengkulak di pasar tersebut. Untuk perusahaan besar yang dapat digandeng untuk dijadikan mitra yaitu seperti PT Garuda Food. Akan tetapi jika ingin bermitra dengan PT tersebut, Bu Fatimah harus memahami prosedur yang ada dan meningkatkan hasil produksinya agar dapat selalu menjalin kerjasama dengan perusahaan besar dengan baik. Untuk perencanaan usaha tani, dalam proses perencanaan usaha tani kacang tanah, Bu Fatimah menentukan lokasi, komoditas, cara bercocok tanam, pemupukan, panen, dan juga pasca panennya. Untuk aspek pemilihan lokasi dan persiapan lahan, perencanaan pada aspek ini yaitu dengan cara memilih lokasi yang dapat membuat kacang tanah tersebut dapat menghasilkan kacang tanah yang berkualitas seperti tanah yang cocok untuk ditanami kacang tanah. Untuk persiapan lahan yaitu membajak sawah.
Untuk pemilihan komoditas yang ditanam yaitu kacang tanah, karena di Desa Banjar ini selain padi, kacang tanah juga dominan dalam penanamannya dan untuk produksi yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, ada lagi aspek cara bercocok tanam kacang tanah. Pada saat tanah subur, benih kacang tanah ditanam dengan jarak tanam 40 x 15 cm dan 30 x 20 cm. Hal ini membuat hasil produksi kacang tanah maksimal. Lalu juga ada pemupukan. Pada saat pemupukan, Bu Fatimah menggunakan pupuk urea dan organik. Pupuk tersebut, kata Bu Fatimah, sangat bagus untuk kacang tanah dan menghasilkan kualitas yang baik. Lalu ada panen. Ketika panen, Bu Fatimah akan mempekerjakan tetangganya untuk membantu Bu Fatimah dalam memanen kacang tanah tersebut. Lalu juga ada pasca panen. Pada saat pasca panen, Bu Fatimah menjual kacang tanahnya di pasar yang sudah bekerja sama dengan Bu Fatimah. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pada aspek finansial diperoleh nilai RC rasio sebesar 3,8, BEP unit sebanyak 66,4 kg, BEP harga sebesar 6.640 per kilogram dan nilai payback period sebesar 3 bulan 8 hari. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani Bu Fatimah layak untuk dikembangkan karena potensi kerugiannya sangat sedikit. Namun jika dilihat dari resiko usaha taninya, usaha tani kacang tanah ini sangat diperlukan perhatian lebih lanjut dalam segala hal mengingat banyak sekali faktor yang mempengaruhi usaha tani ini. Usaha tani memiliki mitra atau kerjasama dengan tengkulak yang ada di pasar Tambelangan. Perencanaan dalam usaha tani ini diantaranya aspek pemilihan lokasi dan persiapan lahan, pemilihan komoditas, bercocok tanam, pemupukan, panen, dan pasca panen. Untuk saran yaitu petani kacang tanah di Desa Banjar sebaiknya mendaftarkan diri pada program asuransi agar kedepannya jika terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh serangan OPT dan kekeringan dapat memberikan perlindungan terhadap petani akan memperoleh ganti rugi tersebut. Sekian dari pemaparan saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.